Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tapi selamat ning latai, salam sahujud karendeng malempang. Adil kata idol bacaramin kasaruga basengat kacamata. Arus, arus, arus. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang judulnya itu adalah Karungutan. Kenalkan, saya namanya William Yusuf Sinaga, serta rekan saya. Saya Sugi Aulia. Saya Rutia. Saya Aulia Sabini. Saya Janan Pratama. Lewat video ini kami akan mengajak teman-teman semuanya untuk lebih mengenal, menghargai, dan melestarikan Karungut sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah. Selamat menyaksikan. Nanti ada beberapa pertanyaan disampaikan ke Bapak, baru teman-teman. Mungkin itu saja dari saya sih, Pak. Bertanya tentang filosofi Karungut itu apa Pak menurut Bapak maknanya? Maknanya lah, kalau untuk sekarang ya bisa untuk pertunjukan. Tapi kalau untuk dasarnya Karungut itu sebenarnya tidak bisa kita hadirkan atau kita praktekkan sebenarnya, karena dia awal asal itu dari agama Hindu Keharingan. Nah, dia itu lantunan suci agama Hindu Keharingan, itu Pendayu namanya. Nah, dari sanalah asal-usulnya Karungut itu. Nah, untuk dia menjadi Karungut sekarang, karena orang tua kita dulu atau sesepuh seniman Karungut kita itu, mereka mengakui itu Karungut itu menjadi budaya. Nah, makanya dia menjadi bisa kita menunjukkan kepada orang lain, bisa praktekkan. Nah, itu filosofinya ya itu tadi, dia untuk identitas budaya kita, karena Kalteng ini untuk dikenal karena budayanya. Nah, kalau tidak ada budayanya unik atau apa namanya itu yang sifatnya masih tradisi, mungkin Kalteng nggak dikenal. Itu dia. Lalu apa sih Pak perbedaan Karungut sama tradisi lain yang ada di Kalimantan atau di suku Dayak sendiri? Perbedaan. Iya. Untuk perbedaannya sebenarnya Karungut itu kan banyak jenis-jenisnya Karungutnya, terutamanya di nada-nada itu kan banyak di nada-nada Karungut itu. Jenis-jenisnya itu kan ada yang sejenisnya dia. Nah, untuk dia berbeda sama yang lagu yang lain. Ya kan ada segala Karungut, ada bedongkoy, ada dodoy, ada bededer, ada tantulo. Nah, itu sejenisnya. Nah, untuk dia beda sama yang mereka itu, memang mereka semua untuk pertunjukan, tapi dia beda. Kalau Karungut ini kan sering kita lihat sekarang ini untuk lomba, sering untuk pertunjukan orang, untuk menghibur untuk si Karungut sekarang. Nah, yang lain itu memang untuk pertunjukan juga. Nah, tapi sifatnya yang lain itu ada tempatnya. Nah, baru bisa kita lihat. Nah, itu jadi perbedaannya. Bahkan sekarang ini kan memang diwajibkan sebenarnya, kita khususnya orang Dayak itu harus diwajibkan dari sejak dini, mereka harus mengetahui dan mereka harus bisa merungut. Nah, contohnya seperti waktu-waktu dekat kemarin, agenda mereka Balai Bahasa itu mengadakan festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, kalau adik-adik ada kesempatan nonton kemarin, itu dari kecil sudah diajarin ngurungut dari sejak SD, SMP
SMA sampai kita dewasa ini. Jadi makanya itu perbedaannya sama yang lain, lagu-lagu daerah yang lain. Itu ya. Lalu mengapa sih Pak karungut ini penting untuk terus dilestarikan sampai sekarang? Itu memang harus, karena untuk dia harus, karena ini itu sudah titipan nenek moyang kita, titipan leluhur kita. Betul. Nah itu kan, maka oleh karena itu kita harus sekarang nih harus menjaga. Karena untuk sekarang nih tugas kita sedikit saja, sedikit dalam arti seperti ini. Nenek moyang kita dulu, leluhur kita dulu, mereka menciptakan. Kalau untuk kita sekarang, anak generasi muda, penerus cucu, anak cucu ini, tinggal kita melestarikan, mempromosikan, dan membudayakan itu, mempertahankan, memperhatikan. Itu makanya untuk kita harus wajib, karena itu apa disampaikan Bapak tadi kan salah satu identitas kita sebagai orang Kalimantan, khususnya Kalteng. Karena Kalteng itu dikenal karena instrumen tradisi kerungut itu karena kan kita ini kan ada 5 Kalimantan tapi beda-beda ya, apa namanya tradisi lisan kita. Nah kalau kita ini kan dikenal kerungut sama kecapi, tetapi yang dinanyakan adik-adik kan tentang kerungut. Nah, jadi kerungut saja yang kita munculkan kan. Nah makanya oleh karena itu Kalteng ini untuk dikenal karena kerungut itu, karena yang untuk Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, atau Kalsel itu mereka kan sape. Nah, kalau yang untuk Kalselnya itu apa namanya, ada gambus, ada panting, itu punya mereka. Kalau punya kita kerungut. Nah makanya harus wajib kita jaga. Jadi jangan hilang seperti itu. Harus itu. Seperti adik-adik atau kita semua ini wajib kita bagaimana untuk kita mengeksplor ke adik-adik kita nanti, supaya mereka jangan sampai tidak memperhatikan budaya tradisi lisan kita seperti kerungut. Nah, memang kalau kita lihat secara sekilas, memang kadang-kala kita tidak bisa nyama juga, ada yang suka, ada yang tidak kan. Nah, itu jadi kendalanya. Nah makanya justru kalau dia tidak ada kendala berarti itu tidak rintangan namanya. Seperti adik-adik ini kan mungkin ada kendala datang ke sini kan, nah, tidak tahu alamat, apakah jadi kendalanya itu. Nah makanya itu kita seperti kita seniman tradisi khususnya di kerungut ini, bagaimana lewat apa untuk kita bisa melestarikan dan mempertahankan lagu kerungut itu. Alatnya gitu Pak? Ada, itu namanya kecapi. Oh kecapi namanya. Lihat kecapinya atau yang buat karungutan itu sih Pak? Iya, kalau mau lihatnya di sana tuh. Itu ada musiknya. Nah dia di samping kerungut itu dia ada musiknya. Makanya bisa disebut orang musik kerungut kira mereka kan kerungut. Nah alat musiknya itu kecapi namanya. Kecapi namanya. Kecapi buat memainkan karungutan itu. Iya, untuk musik kerungut itu tadi. Nah kalau dia tidak ada apa namanya, tidak ada musiknya, nah itulah sakingnya leluhur kita dulu atau nenek moyang kita dulu mereka menciptakan alat musiknya untuk munculnya bisa ditunjukkan kerungut itu sendiri. Sebenarnya kerungut itu tidak ada musiknya sebenarnya. Ya kayak lantunan gitu ya. Karena dia asal usulnya ya itu tadi dari teman-teman kita umat Hindu Karingan itu dari sana asal usulnya. Jadi dia sifatnya kalau kita melakukannya, kalau ada adik pernah datang atau mendengar mereka yang ngendayu itu kan, nah itu kan itu salah satu asal kerungut itu tadi. Nah makanya sakingnya kreatif orang tua kita dulu atau leluhur kita dulu menciptakan lagu kerungut itu untuk bisa dipertunjukkan, makanya mereka menciptakan alat musik. Kecapinya kecapi. Nah makanya seringkali kita pas ada kerungut itu pasti ada kecapi. Nah, kalau ada kecapi pasti ada kerungut. Karena memang mereka dua itu memang seperti itu. Satu kesatuan. Iya, tidak bisa dipisahkan.
Karena kalau dia kecapi sendiri, hanya alat musiknya sendiri, mungkin ada keindahan sedikit. Tetapi kalau ibaratnya dia kerungut sendiri, sama seperti itu juga. Tetapi kalau mereka dua disatukan, itu menjadi indah. Indah, ya. Bisa ditampilkan gitu ya Pak ya, bisa ditontonkan, ditunjukkan. Nah, ini alat musiknya. Ini alat musik kecapi. Ini alat musik. Ada berapa senar Pak di kecapi itu Pak? Kalau kecapi ini ada dia kecapi anak dan ada dia kecapi induk. Kalau dia kecapi induk itu dia ada 2 senar. 2 senar. Kalau dia kecapi anak itu ada 3. 3 senar. Nah, dia tergantung lagi, ada menyesuaikan daerah. Kalau daerah di sini ini lebih ditonjolkan itu ada 2 senar. Tetapi kalau kita berito sana 3 senar. 3 senar. Iya. Talbe selamat telinguna latai, salam sahujud akan utahan dia. Mahalau kalungut nang aku latai, mana benaita tuje sama dia. Jeng ajo ngawa bara kota palusakan desa kita palampang seni budaya. Kalau kecapi ini kan apa namanya kecapi, nah, berarti itu kan karumut. Nah, tapi itu alat musiknya tentang kerungut kan. Tapi kalau dia memang alurnya dari ini kan berarti tahu sudah berarti memang pasnya. Nah, dan menggali tentang kecapi. Ya, menggali ya, Pak. Biasa. Ya, Pak. Terima kasih kalian sudah mau menggali tentang kerungut. Iya, Ya, nanti Pak. biar kita Biasa. share ke media sosial. Karena itu sangat langka. Karena untuk jadi langka apa yang disampaikan Bapak tadi, kadang-kala kita nih biar kita orang pribumi, tapi ada juga yang suka, ada yang tidak suka, ada juga yang memang dianya suka tetapi dia tidak bisa kan. Iya. Iya banyak kebanyakan Iya. dia tuh suka sekali tapi dia melakukan nggak bisa kan. Iya, Pak. Tapi nggak jadi masalah, nggak jadi rintangan bagi dia kan. Kalau dia memang mau Belajar. dia nggak bisa, kalau dia memang mau belajar kan pasti akan bisa. Iya, Pak. Itu dia. Ada tambahan lagi atau sudah? Sudah aja, Pak. Oh iya. Iya. Kita